Tapi mau nambah satu lagi lah. Ada saat yang terasa ya, waktu kuliah itu, ya kuliah ini kan sebenarnya waktu kita belajar tuh, memang kita emang harus fokus belajar di eh, kampus ya. Utamanya memang orang tua tuh ngirim kita untuk belajar di kampus. Tapi ada satu yang apalagi juga teman-teman gitu ya, mereka lebih cepat berkembangnya ketika sudah lepas dari kampus tuh, ketika mereka belajar dunia luar juga ketika hidup di kampus gitu. Terutamanya tuh belajar mencari uang sendiri ketika sambil kuliah gitu. Jadi sambil kuliah, sambil kerja tadi gitu ya, kan sambil part time. Nah memang fokusnya nggak boleh sampai tergeser sampai kampus ketinggalan. Nah yang mau lebih aman lagi kalau dibandingkan kerja part time, mencari beasiswa. Nah jadi secara keuangan orang tuanya terbantu, secara dia koneksi keluar juga terbangun dengan beasiswa gitu ya. Karena kan untuk mendapatkan beasiswa itu dia harus mencari keluar juga atau harus berinteraksi sama dunia-dunia masih akademik juga tapi di luar kampus gitu. Nah jadi ada interaksi dia keluar. Nah dengan dapat beasiswa ini harus dibantu juga lah anak-anak yang sudah kuliah ini untuk belajar mencari beasiswa keluar. Nah nanti di sana ada tuntutan prestasi juga di sana, jadi dia lebih fokus belajar gitu. Ada nilai yang harus dijaga lah gitu untuk dapat beasiswa itu bisa tetap dapat. Nah nanti dari beasiswanya ada lagi nanti ikatan kerja segala macam gitu. Nah jadi setelah kuliah itu dia ke depan juga terbuka jalurnya banyak gitu, bukan cuma cari kerja, tapi sudah ada lowongan-lowongan yang memang memungkinkan untuk dia bisa langsung masuk di sana gitu, ada jalur-jalur. Termasuk juga membantu orang tua, jadi bisa lebih mandiri dengan hidupnya, apalagi anak cowok ketika dia bisa dapat beasiswa itu dia benar-benar bisa mandiri hidupnya, orang tuanya nggak perlu terus bukan nafkah ya, terus mensubsidi hidupnya gitu dengan biaya kuliah, tapi dia bisa hidup dengan biaya dia sendiri, sehingga kepercayaan diri dia pun akan lebih meningkat gitu, dia akan lebih percaya diri dengan lebih pede dengan dirinya. Nah ini ya mungkin yang perlu ini juga ya, untuk dapat jalur beasiswa ini perlu juga orang tua gaul lah istilahnya, untuk atau enggak si anaknya ya, untuk dapatkan info-info itu. Kalau sekarang kan lebih mudah diakses ya, lebih mudah diakses, sudah ada medsos, sudah internet, ada Instagram segala macam. Dulu zamannya Umi harus keliling bawa proposal, mungkin kalau untuk ngajuin beasiswa tuh kan, apalagi tinggalnya di kampung, kuliahnya di kota gitu kan, belum terpapar dengan informasi yang lumayan kuat soal beasiswa ya, jarang-jarang juga itu kayaknya awal-awal internet masuk lah waktu itu kan. Iya, jadi memang lebih ke effort sendiri jadinya gitu. Kalau sekarang udah enak ya, alhamdulillah ya, di saluran WhatsApp tuh banyak tentang beasiswa, Telegram pun banyak tentang beasiswa, Instagram macam-macam ya. Ya sangat dianjurkan lah untuk anak-anak yang sudah kuliah atau sebelum kuliah pun sebenarnya sudah bisa dipersiapkan ya, karena beasiswa itu banyak yang dari awal kuliah sudah ada gitu, jadi persiapannya sebelum kuliah. Jadi yang sudah kuliah pun itu juga banyak beasiswa yang sudah berjalan, kuliah sudah berjalan, bisa ngambil beasiswa setelah kuliah berjalan itu juga banyak gitu. Jadi cobalah apply beasiswa gitu. Selain dia juga membuka hubungan ke dunia luar kampus, masih di dunia akademisi gitu ya, masih di dunia pendidikan, tapi koneksi dia lebih terbuka luas daripada dia hanya stay di kampus saja gitu. Nah, kalau cari kerja sambil cari usaha, cari jualan itu kan sebenarnya bagus juga, cuman itu tadi resikonya fokus terbelah. Apalagi ketika sudah enak ternyata pegang duit gitu ya. Lupa kuliah gitu ya, kira malah bagi-bagi voucher gitu kan ya, kuliahnya malah ketinggalan gitu, malah nggak lulus nggak selesai kuliahnya gitu. Nah risikonya di situ. Tapi kalau bisa mengatur waktu dengan baik, belajar jualan sambil kuliah dan bisa menyelesaikan kuliah dengan baik, ini powerful sekali. Ketika sudah lulus kuliah itu sangat powerful sekali. Pasti ada lelahnya lah kalau misalnya kuliah sambil kerja tuh, jadi itu resiko yang harus diambil ya, fisik lumayan kena gitu. Ya banyak lah dulu, mau pikiran kena, itu tenaga kena itu, tapi uangnya banyak. Cuannya yang enak. Nah, cuman itu juga hati-hati kan, ketika sudah pegang cuan, sudah pegang duit, kuliahnya malah nggak selesai kan, sayang ya. Kalau aku dulu kuliahnya selesai, tapi selesai kuliah orang sibuk nyari lowongan pekerjaan di bidang sesuai jurusan kuliah, udah nggak nyari-nyari lagi. Aman gitu, tenang.
Nggak ada passionnya ke sana soalnya. Udah mau. Ya, pilihan Udah lebih mau bagus lanjut. itu emang beasiswa ya. Jadi ada beberapa teman itu emang dapat beasiswa tuh mereka tuh lebih tenang belajar gitu ya, orang tua juga tenang gitu. Jadi, Memang paling cocok dapat beasiswa, jadi apalagi zaman sekarang ya pengajuannya lebih mudah gitu Ya. kan. Terus banyak yang ngasih channel, apalagi kalau Hafiz Quran udah deh. ya, Ngedip salah aja lagi satu. beasiswanya. Habisnya nggak ngedip itu, berkedip-kedip itu kalau habisnya. Ya, banyak jalur-jalur beasiswa Hafiz juga sekarang gitu kan. Jadi bukan cuma prestasi akademik, tapi ada prestasi Hafiz juga. Jadi bisalah coba di-apply gitu, model seperti itu. Ya mungkin itu ya dari Abi, mungkin itu yang pengen Abi sampaikan pada topik kali ini. Ini mau ditambahkan lagi? Dah insya Allah ya itu aja, dijaga aja komunikasi sama anak ya, jauh ataupun dekat ya. Kalau orang tua yang istilahnya ada konsisten berkomunikasi lah istilahnya gitu. Karena ketika komunikasi terjalin dengan baik, insya Allah kesulitan itu bisa diatasi gitu. Jadi intinya mesin hati itu harus terjaga dengan baik, baik eksistensi, kasih sayang, dan pengabahan kepada Allah. Ini kalau udah ini kuat tiga-tiganya, kita tenang lepas anak kuliah jauh-jauh. Apalagi kalau dia bisa sambil apply beasiswa, ada orang tuh udah hengkang kaki aja di rumah nunggu anak pulang dengan nilai bagus gitu. Amin. Jangan lupa didoain ya. Didoakan, ya orang tuh tinggal Umi, doain di rumah gitu kan. Nah, itu mungkin ya yang bisa kita share pada malam hari ini. Insya Allah kita, pekan depan insya Allah ada tamu istimewa ya. Sudah OTW. Sudah OTW menuju Pekanbaru dari Kairo. Jadi besok kita bertiga nih, satu di tengah. Oh dia pasti minta di tengah tuh. Pastilah. Pastilah. Dari bayi Biasa terus minta di terus tengah. dari kecil. Emang diletakkan di tengah dari bayi. Cukup nggak ya kamera kita tiga, cukup lah ya. Tinggal ini ada di mikrofon, ada cari ide lagi sudah bisa bertiga. Nah, mungkin itu ya, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan dengan sesi bincang hati yang lebih seru lagi insya Allah pekan depan. Jangan lupa follow, subscribe ya, and like, akun kita pada comment. komen, like, di share juga kalau dirasa bermanfaat. Kalau kita jumpa lagi pekan depan, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.